Apakah bisa seseorang menolak panggilan Bapa untuk datang kepada Yesus? Apakah seseorang itu bisa menolak panggilan dari Bapa? Bisa. Karena setiap orang sudah diberikan hak bebas. Engkau mau menolak atau tidak menolak, setiap orang sudah diberikan kehendak bebas. Jadi apakah bisa seseorang menolak panggilan Bapa? Bisa. Di dalam Matius pasal 23 ayat yang ke-27. Tetapi kamu tidak mau, kata Tuhan Yesus. Dalam Lukas 10 ayat yang ke-16. Ya, mendengarkan orang percaya itu. Jadi mendengarkan orang percaya itu sama halnya dengan mendengarkan Yesus Kristus. Orang yang menolak orang percaya yang memberitakan Injil Kristus, itu juga ia menolak Kristus. Orang yang menolak Kristus, itu juga orang yang menolak Bapa yang telah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi apakah bisa orang menolak panggilan Bapa? Ya, bisa. Di dalam Yohanes 8 ayat 38, karena firmanku tidak beroleh tempat dalam kamu. Arti dari tidak beroleh tempat itu koreo, yang artinya adalah ya, menerima, kemampuan untuk menerima. Jadi seseorang bisa menolak panggilan Bapa. Karena apa? Karena seseorang itu memiliki kemampuan untuk tidak menerima, tidak memberikan ruang di hatinya, di rohnya. Jadi orang yang menolak firman Tuhan, orang yang menolak Tuhan Yesus Kristus, itu sama halnya ia menolak panggilan Bapa. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-9, setelah manusia itu jatuh dalam dosa, manusia itu dipanggil oleh Tuhan Allah. Di manakah engkau? Kalau manusia itu tidak meresponi, kalau manusia itu menolak, dia akan mati selama-lamanya. Artinya berada dalam penghukuman. Tetapi karena manusia itu setelah dia mendengar suara Tuhan Allah, dia meresponi. Dia datang kepada Tuhan Allah. Dia percaya pada apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Dan manusia itu berada di luar Taman Eden, tetapi imannya, percayanya terhadap kabar baik Mesias yang telah Tuhan Allah janjikan dalam Kejadian 3 ayat 15. Itu sebabnya manusia itu hidupnya di luar Taman Eden, tetap menantikan Mesias yang telah dijanjikan oleh Tuhan Allah. Itulah yang membuat manusia itu berkenan di hadapan Allah. Orang-orang yang di dalam perjanjian lama, ya, itu yang percaya kepada kabar baik, di mana Kejadian 3 ayat yang ke-15, janji hadirnya Mesias, itulah yang membuat seseorang itu berkenan di hadapan Allah. Nuh berkenan di hadapan Allah, bukan karena perbuatannya, tetapi karena imannya, percaya terhadap Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan Allah dalam Kejadian 3 ayat 15. Begitu juga dengan Habel. Habel oleh karena imannya dia hidup. Kain tidak. Karena Kain tidak punya iman kepada Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan Allah. Begitu juga dengan penggenapan Tuhan Yesus Kristus yang telah dijanjikan oleh Tuhan Allah. Di mana dalam Kejadian pasal 3:15 itu telah digenapi oleh Yesus Kristus yang hadir melalui seorang perawan yang bernama Maria. Dalam Lukas pasal 1 ayat 26, 27, 28, 29, 30, 31 Anda baca. Matius pasal 1 ayat 21 Anda baca. Yesus yang diberi nama, ya, Allah memberikan nama Yesus pada anak laki-laki yang akan dilahirkan oleh Maria, yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 37 sampai 40, di mana Yesus berkata,
Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Ya, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Ia mengikut aku. Dan Yesus mengenal mereka. Ia tidak akan binasa selama-lamanya, tetapi Yesus Kristus yang membangkitkan mereka dari antara orang mati. Begitu juga dengan orang-orang percaya. Oleh karena pemberitaan dari para rasul yang diberitakan mengenai Injil Kristus. Apa yang diberitakan oleh para rasul, yaitu Injil Kristus. Dan orang-orang yang percaya kepada firman yang diberitakan oleh para rasul. Dia memiliki hidup yang kekal. Ya, Allah membangkitkan orang-orang yang di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.